Episode ke-293. Begitu Geke selesai berbicara, seluruh ruangan dipenuhi cibiran. Namun, Kinmu sama sekali tidak memedulikannya. Dengan tenang, ia tersenyum dan berkata, seandainya runtuhan besar tidak memisahkan bumi barat dan kekaisaran perdamaian abadi, wilayah ini sudah lama ditaklukkan. Terus terang saja, jalan kultivasi, teknik, dan seni surgawi kalian sudah tertinggal jauh. Bahkan teknik di Kekaisaran Perdamaian Abadi yang menurutku mulai usang masih lebih maju daripada milik bumi barat. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Karena itu, aku terus mencari perubahan. Saudara-saudari dari bumi barat, berdiri sedekat ini denganku sangat berbahaya. Bukan hanya praktisi alam 6 arah, bahkan kalian yang berada di alam 7 bintang. Katanya sambil menunjuk beberapa ahli di ruangan itu. Di mataku, kalian semua hanyalah mayat yang masih bisa berjalan dan berbicara. Perbedaannya hanya soal kapan kalian benar-benar menjadi mayat. Ucapan itu langsung membangkitkan niat membunuh. Yue Qingshan berdiri sambil mencibir. Sekte Master Ken, kau benar-benar sombong. Tuan Kota Jeka, karena ini wilayahmu, izinkan aku menguji kemampuan tamu agung ini. Geke tertawa santai. Semua yang hadir adalah tamu festival bunga gunung harum. Bukankah lebih baik menikmati malam bersama pasangan masing-masing? Tentu saja, kalau kalian bersikeras bertarung, aku juga tidak bisa menghentikannya. Jelas sekali ia berniat menikmati pertunjukan. Yue Qingshan melangkah keluar sambil tersenyum dingin. Sekte Master Qin, keluarlah. Biarkan aku merasakan kemampuanmu. Kinmu hanya tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah bola logam ukuran 2 telapak tangan. Tidak perlu keluar. Di sini saja sudah cukup. Ia mengangkat bola logam itu, gedung langsung bergetar pelan. Seluruh bangunan perlahan tenggelam ke dalam tanah. Lantai pertama lenyap lebih dulu, disusul lantai kedua dan ketiga. Setelah sebagian besar bangunan masuk ke tanah, getaran pun berhenti. Semua orang tertegun. Geke memuji. Bola yang luar biasa berat. Kinmu mengangkat benda itu sedikit lebih tinggi. Semua orang, lihatlah, inilah pelet pedangku. Terdengar suara retakan. Bola logam itu terbuka, memperlihatkan 8.000 pedang halus setipis benang yang tersusun rapat mengarah ke pusat bola. Pengerjaannya begitu sempurna hingga semua orang sadar bahwa pembuatnya bukan hanya memiliki keterampilan menempa luar biasa, tetapi juga kemampuan perhitungan yang hampir mustahil. Pantulan cahaya dingin dari 8.000 bilah pedang memenuhi seluruh ruangan. Cahaya itu mengalir di sepanjang dinding dan memantul ke wajah setiap orang yang hadir. Masing-masing pedang tampak seperti karya seni tanpa cacat. Pelet pedang perlahan melayang dan berputar di atas telapak tangan Kinmu, sehingga seluruh struktur di dalamnya dapat terlihat jelas. Seni surgawi, teknik, dan jalan kultivasi yang tidak berkembang akan menjadi usang dalam 100 tahun, apalagi ribuan tahun. Teknik bumi barat diwariskan kepada leluhur kalian 20.000 tahun yang lalu untuk membangkitkan roh segala sesuatu agar bertarung sendiri. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sayangnya, waktu aktivasi seni surgawi kalian terlalu lambat. Bahkan ahli alam surgawi masih membutuhkan waktu untuk menggunakannya. Dalam pertarungan sejati, siapa yang akan memberi kalian kesempatan itu? Tatapannya menjadi tajam. Izinkan aku memperagakan sebuah teknik pedang. Jangan bergerak. Ting Feng dari Truham Police mencibir. Kalau kami tidak bergerak, bukankah itu sama saja membiarkanmu membunuh kami? Kinmu tersenyum tipis. Kalau kalian bergerak, kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ia mengucapkan perlahan. Pedang Kaisar Pendiri. Dalam sekejap, pelet pedang meledak terbuka. 8.000 pedang memenuhi seluruh ruangan. Hampir semua orang refleks hendak bertahan. Namun, tepat saat itu, seluruh cahaya pedang menghilang. Bangunan pun seakan lenyap. Yang tersisa hanyalah lautan darah tak bertepi yang menutupi langit dan bumi. Inilah jurus kedua. Lukisan pedang-pedang Kaisar Pendiri. Lautan darah. Aura luas, sunyi, dan penuh duka langsung menyelimuti semua orang. Mereka seolah melihat para dewa dan iblis bertempur di lautan darah. Lalu satu demi satu roboh diterjang cahaya pedang hingga tenggelam ke dasar lautan merah itu. Lautan darah, gunung, sungai, kesunyian, seakan
seluruh negeri telah kehilangan orang-orang yang mengenakan pakaian kampung halaman. Di tengah ilusi itu, terdengar suara meja dibanting, benturan seni surgawi, dan beberapa kali tabrakan singkat. Sesaat kemudian, lautan darah memudar. Semua orang melihat sosok seorang pria memanggul pedang ilahi di punggungnya. Ia menoleh sebentar. Punggung yang kesepian itu membawa perasaan sunyi yang tak terlukiskan. Bayangan itu pun menghilang. Ruangan kembali seperti semula. Qin Mu masih berdiri di tempatnya dengan pelet. Pedang yang terus berputar di atas telapak tangannya. Meja, mangkuk, dan seluruh hidangan tetap utuh tanpa satupun goresan. Keringat dingin membasahi dahi semua orang. Mereka segera melihat sekeliling. Jin Fang telah tewas. Ting Feng terduduk, tak bergerak dengan titik darah kecil di antara alisnya. Dua pelayan juga sudah menjadi mayat. Mereka semua mati karena mencoba melawan cahaya pedang Qin Mu. Sementara orang-orang yang tidak bergerak sedikit pun berhasil selamat. Wajah Yu Qingshan sepucat kertas, bukan karena ia tidak melihat serangan Qin Mu, melainkan karena ia melihatnya dengan sangat jelas hingga sama sekali tidak berani bergerak. Gege melambaikan tangan. Beberapa pelayan segera masuk untuk membawa keluar mayat-mayat itu. Suasana menjadi sunyi. Semua tamu masih pucat. Bahkan beberapa orang gemetar tanpa sadar. Jurus Qin Mu benar-benar mengguncang mereka. Kecepatan pedangnya begitu mengerikan hingga tak seorang pun sempat bereaksi. Terutama para ahli alam 7 bintang. Meskipun roh primordial mereka dapat meninggalkan tubuh, ruangan yang sempit membuat mereka tidak memiliki kesempatan mengerahkan kekuatan. Sebelum sempat bertindak, cahaya pedang Qin Mu sudah lebih dulu menelan mereka. Selain itu, 8.000 pedang itu ditempa dari material terbaik. Sedikit saja mereka bergerak, nyawa mereka pasti melayang. Mereka juga menyadari kelemahan terbesar seni surgawi bumi barat. Waktu aktivasinya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan pedang Qin Mu. Dalam ruang sempit seperti ini, mereka sama sekali tidak memiliki peluang menang. Qin Mu menutup kembali pelet pedangnya lalu berkata kepada Gege, "Maaf telah mengotori tempatmu." Gege tertawa. Keahlian pedang Sekte Master Qin benar-benar membuka wawasanku. 8.000 pedangmu bahkan tidak merusak sedikit pun bangunanku. Itulah pengendalian sejati. Bolehkah aku bertanya, apakah jurus ini diciptakan setelah reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi? Qin Mu menggelang. Tidak, jurus ini sudah ada 4 atau 5 abad yang lalu. Bahkan sekarang pun sebenarnya sudah mulai usang. Namun, di bumi barat, jurus ini masih cukup untuk membunuh seluruh praktisi alam 6 arah dan alam 7 bintang. Tak seorang pun di sini mampu menandingiku. Ia berhenti sejenak. Satu-satunya pengecualian mungkin Pamong Shou. Dia jauh lebih kuat daripada kalian semua. Jika menerima jurus ini, paling buruk dia hanya akan terluka parah. Semua orang ingin membalas, tetapi tenggorokan mereka terasa kering. Tak seorang pun mampu mengucapkan sepatah kata pun. Yu Qingshan akhirnya menangkupkan tangan. "Tuan Kota Geka, aku pamit." Begitu ia pergi, tamu-tamu lainnya juga segera meninggalkan gedung. Tak lama kemudian, hanya Qin Mu dan Gege yang tersisa. Gege memandang Qin Mu dengan rasa ingin tahu. "Kali ini kau hanya membawa naga kilin yang berada di alam surgawi. Bumi barat dipenuhi para ahli. Apa kau benar-benar tidak takut mati di sini?" Qin Mu tersenyum. "Jadi kau mengenal naga kilin?" Gege tidak menjawab. Qin Mu melanjutkan, "Banyak orang ingin membunuhku, tetapi sampai sekarang belum ada yang berhasil. Aku datang ke bumi barat bukan untuk menantang seluruh dunia, melainkan untuk menjelajah. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu letak True Heaven Palace?" Gege mengangguk. "Itu tanah suci bumi barat. Semua orang mengetahuinya. Kalau kau ingin ke sana, aku bisa menunjukkan jalannya." Qin Mu mengucapkan terima kasih. "True Heaven Palace sedang memburuku, tetapi kau tetap memperlakukanku sebagai tamu. Apa kau tidak takut mereka akan menyusahkanmu?" Gege tertawa. "True Heaven Palace memang kuat, tetapi mereka bukan penguasa mutlak bumi barat. Yang memerintah negeri ini adalah surga tinggi. Mereka tidak akan membuat masalah besar hanya karena urusan kecil." Ia memerintahkan seorang pelayan mengambil peta bumi barat dan menyerahkannya kepada Qin Mu. Mendengar penjelasan itu,
Qin Mu langsung menangkap sebuah informasi penting. Ternyata Truhan Palace memiliki hubungan khusus dengan surga tinggi. Saat menerima peta, Qin Mu bertanya, "Mengapa istanamu dibangun dengan gaya kekaisaran perdamaian abadi?" Geke hanya tersenyum. "Sekte Master Qin, sebaiknya kau segera pergi. Ting Feng berasal dari Truhan Palace, sedangkan Yu Jinfang berasal dari keluarga Yu. Orang-orang yang baru saja pergi pasti sedang memanggil bala bantuan. Jika kau terlambat, kau tidak akan sempat keluar." Qin Mu menatapnya lama. "Berapa lama Patriark tinggal di sini?" Geke terdiam sebelum akhirnya menjawab pelan. "Tidak lama. Setahun sekali beliau datang mengajariku banyak hal. Namun, saat terakhir kali pergi, beliau berkata mungkin tidak akan pernah kembali lagi." Ia memandang Qin Mu. "Apakah beliau sudah tiada?" Qin Mu terdiam sesaat. Ia berjalan ke jendela dan melihat naga kilin di bawah. Makhluk besar itu sedang menegakkan telinganya, jelas-jelas memuping percakapan mereka. Qin Mu tersenyum tipis. "Belum. Barangkali Patriark sudah menjadi dewa." Mendengar itu, telinga naga kilin perlahan terkulai kembali. Ia membaringkan tubuhnya dengan akor menjulur di tanah. Geke ikut memandang ke bawah. Ia melihat Yongqier sedang bermain seluncuran di atas ekor naga kilin sambil tertawa riang. "Aku pernah bertemu naga kilin saat masih kecil," kata Geke pelan. "Sayangnya dia sudah tidak mengingatku." Ia menoleh kepada Qin Mu. "Kau bahkan membawa putri kecil Truhan Palace bersamamu. Tak heran mereka memburumu mati-matian. Apa kau benar-benar tidak membutuhkan bantuanku? Sebagai penguasa kota, aku masih memiliki beberapa kemampuan. Ayah mengajariku banyak hal." Qin Mu menggelang. "Kau sudah memiliki kehidupanmu sendiri. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini." Ia memanggil, "Feti Dragon, Kier, kita berangkat." Geke berdiri di depan istana sambil melambaikan tangan. Qin Mu menoleh dan membalas lambaian itu sebelum mereka benar-benar pergi. Geke berteriak, "Apakah aku masih bisa bertemu dengannya lagi?" Qin Mu menjawab tanpa menoleh, "Jika suatu hari kau berhasil menjadi dewa, mungkin kalian akan bertemu kembali." Geke tetap berdiri memandangi kepergian mereka. Senyumnya perlahan memudar, berganti kesedihan yang mendalam. "Setiap kali aku bertanya tentang ayah, jawabannya selalu mungkin," gumamnya lirih. "Kalau begitu, ayah benar-benar telah pergi."